1992 Kadu Agung kala itu, penerangan kurang, listrik pun belum tersalurkan sepenuhnya terutama di desa. Di tahun itu kebanyakan warga masih menggunakan lampu damar atau patromak, ada juga yang menggunakan obor yang terbuat dari bambu yang diisi minyak tanah. Pak Wiryo petani setengah tua. Sawah di bawah cahaya putih. Pak Wiryo, seorang petani tua yang dikenal rajin dan jarang mengeluh, tak sadar hari telah terlalu larut. Bulan purnama menggantung bulat sempurna di langit, memantulkan cahaya pucat ke permukaan sawah yang tergenang air. Katak-katak berhenti bersuara. Angin mendadak mati. Saat Pak Wiryo mengangkat cangkulnya, ia melihat bayangannya sendiri di air, tapi bayangan itu tersenyum, sementara wajahnya tidak. Langkah di pematang. Pak Wiryo mulai berjalan pulang, namun langkah kakinya terasa berat. Dari belakang, terdengar suara kerot, kerot, seperti langkah kaki di pematang basah. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ketika ia menoleh lagi ke depan, pematang yang biasa ia lewati berubah panjang dan berkelok, seolah sawah tak ingin melepaskannya malam itu. Aden-aden, hantu bermuka seram tak berhidung. Di dekat sungai ketika Pak Wiryo mau mencuci kaki, ada sesosok hantu aden-aden yang lagi menduk. Sosok aden-aden ini suka mencari makanan yang berbau amis seperti ikan dan kepiting, itu makanannya. Bajunya compang-camping, dan kepalanya perlahan berputar menoleh ke Pak Wiryo. Pak Wiryo saat itu mematung terdiam seolah kaki tak bisa bergerak, ia bergetar ketakutan. Pak Wiryo mencoba melafalkan doa, namun hantu itu tetap saja menatap ke arah Pak Wiryo. Perlahan ia datang mendekat lalu tiba-tiba ia hilang. Hanya suara samar yang terdengar, pulang. Pak Wiryo berlari namun langkahnya tak kunjung sampai. Pak Wiryo hanya berputar di sekitaran sawah tersebut. Bulan yang terlalu dekat. Pak Wiryo mendongak ke langit. Bulan purnama tampak semakin besar, seolah turun mendekati sawah. Cahaya putihnya membuat tubuh Pak Wiryo terasa dingin dan kaku. Di bawah cahaya itu, ia melihat banyak bayangan berdiri di sawah. Petani, perempuan, anak-anak, semuanya tanpa wajah. Gubuk tua. Ia menemukan gubuk kecil tempat biasa berteduh. Dengan napas terengah, Pak Wiryo masuk dan menutup pintu bambu. Di dalam, ia melihat cap-cap tangan berlumpur di dinding. Jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah manusia yang bisa muat di gubuk itu. Dan salah satu cap tangan itu, masih basah. Suara dari lumpur. Dari bawah lantai gubuk, terdengar suara orang mengerang minta tolong. Lumpur sawah merembes naik melalui celah bambu. Suara itu berkata, "Pak Wiryo, gantian jaga sawah." Tiba-tiba tangan hitam berlumpur muncul, mencengkeram pergelangan kakinya. Ingatan yang terpendam. Pak Wiryo teringat kejadian puluhan tahun lalu. Seorang buruh tani hilang saat musim panen purnama. Tak ada yang mencari. Sawah tetap digarap, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Bayangan wajah buruh itu kini muncul jelas di hadapannya. Matanya kosong dan mulutnya penuh lumpur. Sawah yang menutup diri. Pak Wiryo berlari keluar gubuk. Sawah berubah seperti labirin. Lumpur menarik kakinya semakin dalam. Orang-orangan bermuka datar kini berdiri mengelilinginya, satu persatu mendekat lalu hilang. Suara gaib menggema di seluruh sawah. Sawah ini menuntut penjaga. Bulan purnama adalah saksi perjanjian lama. Pak Wiryo tersungkur. Tangannya berubah kaku, kakinya bergetar dan mengeras. Ia tak bisa lagi bergerak. Penjaga sawah. Pagi hari, warga menemukan Pak Wiryo tergeletak tidur di galangan sawah dekat gubuk. Warga mencoba membangunkan Pak Wiryo, namun Pak Wiryo merasa bingung linglung, lalu ia mendongak ketakutan. Warga pun akhirnya membawa Pak Wiryo ke kiai atau orang pintar yang dituakan di sana. Akhir cerita Pak Wiryo pun sudah agak mendingan.